Bukan saja Engkau menciptakan kami, Kau juga menebus kami Tuhan. Sehingga kami begitu yakin Engkau jauh mengasihi diri kami daripada diri kami dalam mengasihi diri kami. Maka pendekatan kami kepada Engkau Tuhan bukan supaya keinginan kami terjadi, melainkan supaya kehendak-Mu yang terjadi. Walaupun kami tahu kehendak-Mu melalui firman itu tidak selalu mengenakkan telinga kami. Karena firman-Mu bermanfaat bukan saja mengajar, tapi juga menunjukkan kesalahan kami. Tunjukkanlah kesalahan kami Tuhan, supaya diperbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Dan tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Roh Kudus, berotoritaslah, kami siap diubahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Yuk kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kalau sudah dapat, sebagaimana biasa saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang genap, Anda baca ayat yang ganjil. Adapun ayat terakhir kita bersama-sama. Katakan amin. Ada di layar? Operator? Karena nggak semua bawa Alkitab. Oke. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 30 sampai 3. Oke. Di bawah judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Saya mulai. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Lanjut. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Anda pernah dengar firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, enggak? Pernah? Itu gertakan atau pasti digenapi? Gemetarlah baca ayat itu. Gemetarlah baca ayat itu. Masalahnya itu pasti digenapi. Anda akan kecewa kalau Anda enggak terpilih. Walaupun ke gereja bahkan pelayanan belum tentu terpilih. Makanya mayoritas orang Kristen bertobat lahir baru nggak tahu apa selanjutnya yang harus dilakukan. Dalam ketidaktahuan ini datang pengajaran-pengajaran yang membelokkan dan menyesatkan. Salah satu yang paling simpel apa? Tolong jawab saudara. Ibadah yang sejati bicara menerima atau memberi? Kok lemes lu pada? Menerima atau memberi? Memberi, bahkan lebih daripada itu, berkorban. Tanpa ada unsur pengorbanan, Anda mana pernah beribadah? Makanya kata Tuhan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Puncaknya di mana? Dan yang berkenan di mata Dia. Bukan berkenan di mata kita. Bukan. Berkenan di mata Dia. Persembahkan, bukan bicara menerima. Ayo kritisi. Kritisi. Kenyataan dalam ibadah-ibadah gereja pada umumnya. Jawab. Banyak gak gereja-gereja menekankan datanglah ke gereja yang sakit sembuh,
Yang nggak punya anak dapat anak. Yang nggak punya jodoh pasti diberikan jodoh. Yang nggak punya pekerjaan dapat pekerjaan. Banyak nggak gereja menekankan hal itu? Jawab. Banyak nggak? Itu menerima. Itu menerima. Itu menerima. Kalau Anda ke Gunung Kawi, bicara menerima. Supaya keinginanmu dikabulkan. Bukan gitu ibadah Kristen. Sakit lu sembuh nggak penting. Tuh nggak ada amin kalau khotbah begini. Keinginan lu punya pasangan hidup atau nggak punya pasangan, bukan itu fokus. Lu pemarah jadi lemah lembut, itu penting. Lu sombong jadi rendah hati, itu penting. Lu pembohong jadi jujur, itu penting. Engkau lesbian, engkau homoseks bertobat jadi normal, itu penting. Karena itu bicara berkenan di mata Tuhan. Makanya firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan kita, supaya diperbaiki kelakuan kita dan dididik kita dalam kebenaran. Kalau Anda beribadah, nggak ada perbaikan kelakuan, Anda sama sekali tidak beribadah. Sama sekali nggak. Makanya Timotius bilang apa? Secara lahiriah kita beribadah, tapi kita tidak menikmati kuasanya. Jangan gagal fokus. Maka perikop yang kita bahas ini berkenaan supaya kita jangan ditolak Tuhan. Mujizat yang paling indah di hadapan Tuhan adalah hidup berkenan di mata Dia. Itu tidak ada tandingannya. Lumpuh berjalan bukan mujizat yang utama, enggak. Itu justru mujizat paling rendah. Saking rendahnya, tidak sedikit Yesus sembuhkan, mati masuk neraka juga. Saking rendahnya, tidak sedikit orang sakit sembuh, masuk neraka juga. Tuh ngelawan muka lo. Susah orang Kristen. Sekali lagi, 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Berapa yang percaya Yesus bisa menyembuhkan? Semua percaya, makanya semuanya datang. Berapa yang sembuh? Berapa yang menyenangkan Tuhan? Kenapa? Karena 1 mempersembahkan hidupnya, 9 sembuh, bicara menerima, dan dia nggak mempersembahkan hidupnya. Kemana? Ke neraka. 10 orang sakit kusta, semua sembuh ekstrim. 9 masuk neraka. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah. 9 masuk neraka. Benar. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan Anda meninggal, agak beres hidup dulu. Katakan amin. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Karena nggak ada rohaninya tepuk tangan. Sama sekali nggak ada. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan innalillahi. Ya. Yuk kita lihat ayat 30. Saya butuh konsentrasi Anda. Kalimatnya, konteksnya di sini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu konteksnya. Apa yang dia katakan? Lihat perikop sebelum perikop ini dan sebelumnya lagi. Yaitu Yesus bicara bahwa dia terang dunia. Perikop berikutnya, Yesus bicara bahwa dia bukan dari dunia ini. Setelah Yesus berbicara demikian, apa respon pendengar? Banyak orang percaya kepadanya. Ulangi. Kritisi. Banyak orang percaya kepadanya berarti semua percaya atau sebagian besar percaya? Sebagian besar. Yesus khotbah masih ada orang gak bertobat. Yesus sendiri khotbah masih ada orang gak bertobat. Apalagi saya. Kayaknya yang lihat saya ada yang gak mau bertobat nih kayaknya. Banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31. Maka kata Tuhan Yesus kepada siapa? Penekanannya bukan orang Yahudinya, tapi orang-orang Yahudi yang percaya. Karena yang ada di situ semuanya rata-rata orang Yahudi. Banyak orang percaya kepadanya, akhirnya dibagi dua.
Ada yang sebagian besar percaya, ada yang nggak percaya. Tapi untuk ayat 31 sampai 36, Tuhan fokuskan kepada orang yang percaya, walaupun yang nggak percaya masih ada. Tuhan fokuskan kepada orang percaya. Jadi kalau Anda nggak percaya, tetap firman hari ini nggak termaterai dalam diri Anda. Tapi kalau Anda mendiri sungguh-sungguh percaya, pasti firman ini bekerja dalam hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh percaya, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Yang sungguh-sungguh percaya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang sungguh-sungguh percaya, angkat tangan. Jangan setengah tiang lah. Oke. Jadi firman ini untuk Anda. Pertanyaan, kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, saya ulangi, bukan nggak percaya. Kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti sudah merdeka atau belum? Jawab dong. Sudah merdeka atau belum? Sudah dan belum. Jangan lupa, sudah dan belum. Makanya kata Tuhan Yesus kepada orang percaya 4 poin. Berapa poin? 4. Poin pertama apa dia katakan? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Maka kepada orang percaya, fokus berikutnya tetap dalam firman Tuhan. Bukan soal sakit sembuh. Bukan soal keinginan kau dikabulkan. Bukan. Anda tetap dalam firman Tuhan atau enggak? Ini yang serius. Yang lain-lain enggak serius. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jikalau artinya pilihan. Lu mau pilih atau enggak? Dan sayangnya mayoritas orang percaya akhirnya memilih nggak tetap dalam firman. Selesai, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Sayangnya orang Israel keluar dari Mesir. Itu sama dengan bertobat lahir baru. Menuju tanah perjanjian. Sama dengan bertobat lahir baru menuju Yerusalem baru. Tolong jawab. Tolong jawab. Orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mana paling banyak? Nyampe atau gugur di tengah jalan? Lebih banyak gugur di tengah jalan. Makanya diperingatkan ulang pada perjanjian baru. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kena kanker nggak serius. Kena COVID-19 pun nggak serius. Nggak serius. Tapi bukan berarti kita nggak ikutin protokol kesehatan. Kita harus disiplin. Kita harus ikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Tapi kalaupun kena corona, berarti itu alat kita makin cepat masuk surga. Selesai. Anda niat masuk surga nggak sih? Ya niat matilah. Saya bingung orang Kristen gagal fokus. Nggak ada upah corona maut, upah dosa maut. Nggak ada upah kanker maut, upah dosa maut. Nggak ada upah nggak punya jodoh maut, nggak ada. Nggak ada upah nggak punya anak maut, nggak. Itu nggak serius. Upah dosa maut itu yang serius. Ini supaya Anda jangan gagal fokus. Akhirnya tertolak. Maka poin berikutnya ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ini penting lagi. Mayoritas orang Kristen, bahkan orang sekolah teologi pun nggak ngerti firman Tuhan dalam pengertian bukan knowledge. Tapi tahu karena kita melakukannya. Kalimat terakhir sama-sama baca. Kalimat terakhir sama-sama baca. 1, 2, ya. Dan kebenaran itu. Ulangi sekali lagi. Dan kebenaran itu. Kata apa representatif tentang waktu di sini? Kata apa? Lu belajar bahasa Indonesia bagus gak sih? Kata apa? Akan. Halo, dari aspek keterangan waktu, akan itu sudah terjadi atau belum? Belum. Yesus ngomong sama orang percaya. Yesus ngomong sama orang percaya dan kebenaran itu akan berarti mereka belum walaupun udah percaya. Walaupun udah percaya harus dimerdekakan terus-menerus. Sayang khotbah seperti ini nggak ditekankan berulang-ulang kepada pengikut Kristus, akhirnya gugur di tengah jalan. Yang gak utama diutamakan. Yang gak utama diutamakan. Yang utama gak utamakan. Itu kan penipuan setan yang mengerikan. Sakit sembuh gak utama. Bisa khotbah gak utama. Makanya gak semua orang percaya punya karunia khotbah. Bahasa roh, nubuat, mujizat, itu gak utama.
benar-benar merdeka itu utama. Jangan gagal fokus. Indonesia bulan ini merdeka yang keberapa? Lebih keras lah. Ya, 75. Sudah merdeka atau belum? Sudah dan belum. Yuk, pelajaran sejarah dunia dulu. Satu bangsa sangat melarat kalau jajah Portugis. Contohnya Timor Leste, sulit sekali bangkit. Semua negara jajahan Portugis sangat melarat. Agak mendingan tapi tetap melarat kalau dijajah Jepang. Lebih baik tapi agak susah kalau dijajah Belanda. Paling enak kalau dijajah Inggris. Mana aja negara di dunia yang dijajah Inggris jauh lebih maju daripada jajah Belanda, apalagi Jepang, apalagi Portugis. Singapura, Malaysia, Hong Kong jauh lebih maju daripada jajahan Belanda. Saya tanya ulang. Satu bangsa sangat melarat kalau dijajah oleh siapa? Portugis. Tapi tahu nggak Anda? Jauh lebih sangat melarat banget kalau dijajah oleh siapa? Bangsa sendiri. Itulah Indonesia. Paling parah kalau dijajah oleh bangsa sendiri. Bersyukurlah kita ada Soekarno, ada Gus Dur, ada Jokowi yang mau memerdekakan kita terus menerus. Tapi banyak pemimpin negara ini tidak mau merdeka dari jajahan bangsa sendiri. Pertama, kita paling ngeri dijajah kemalasan. Malas. Mana lebih subur, Indonesia atau Jepang? Indonesia. Jauh lebih subur. Jauh lebih subur Indonesia daripada Jepang. Mana lebih malas, Indonesia atau Jepang? Jangan terlalu keras, sudah tahu. Lebih malas. Dijajah malas. Karena dijajah malas, si malas bawa kembar siam. Mal lagi, maling. Kita dijajah maling. Seharusnya kalau dikelola benar negara ini, tidak ada satupun orang miskin di Indonesia. Tidak ada. Kaya banget Indonesia ini. Maling. Siapa di sini pernah lihat uang dolar Amerika? Apa tulisan utama? Ada yang tahu nggak? In God we trust. Keren banget. Puluhan tahun uang rupiah tulisannya apa? Barang siapa memalsukan duit ini dia akan ditangkap. Lu jangan pura-pura kaget dong. Udah ada kalimat nubuat di situ. Iya loh, itu bukan kebetulan loh. Maling. Ya. Di Singapura sedikit koruptor. Di Indonesia nggak ada. Nggak ada tempatnya, penuh. Zaman Soeharto orang kalangan tertentu tuh maling. Zaman setelah Soeharto lurah pun maling. DPRD pun aduh ngeri sekali. Gak heran Jokowi marah sekali. Sampai biaya bantu karena COVID-19 pandemi COVID-19 ini pandemi corona virus corona ini uang bantuan pun dimalingin. Saudara malas maling. Berikutnya apa lagi? Dijajah kebodohan. Kematian paling tinggi bukan virus corona. Anda telitilah. Paling tinggi kematian di jalan raya. Terutama naik motor. Itu paling tinggi di dunia kematian. Sebelum dan sesudah corona, paling tinggi angka kematian naik motor, kecelakaan motor. Paling tinggi. Anehnya orang Indonesia nggak pakai helm. Keren nggak? Nggak pakai helm. Begitu ada virus corona, yang naik motor langsung pakai masker. Helm ditinggal. Selalu saya bilang sama mereka ini, sekali-sekali bodoh bolehlah.
Tapi jangan terlalu sempurna bodoh lo. Virus corona pakai masker, tapi tetap nggak pakai helm. Sayangnya ada orangnya di sini. Lagi ngelihat saya deh. Susah. Bodoh. Berikutnya apa? Kelenek. Kelenek. Tahu kelenek? Dukun. Mental berhala. Padahal 5 butir Pancasila itu mulai ketuhanan itu keren sekali. Tapi masih banyak rakyat Indonesia hanya di atas kertas itu Pancasila. Penerapan kelenek perdukunan. Termasuk orang Kristen. Pergi ke Israel, bawa tanah Israel, letakkan di rumahmu, nanti diberkati. Itu kelenek. Kalau kau nggak dibaptis Sungai Yordan, baptismu batal. Itu kelenek. Baptis itu bukan tempat, tapi dalam nama siapa kau dibaptis. Itu kata kuncinya. Dalam nama siapa kau dibaptis. Kalau kau dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, didrem aja, didrem sah. Tapi kalau kau dibaptis Sungai Yordan dalam nama Pendeta Rituan Huta Barat, saya jamin lu masuk neraka. Saya jamin. Bukan tempat, bukan itu Quran, tapi dalam nama siapa lu dibaptis. Tapi karena orang bertobat lahir baru, mental dukunnya belum tuntas, jadi bodoh. Ada orang kaya, kalau orang kaya rata-rata pendidikannya tinggi. Dia buka usaha. Dia bilang, Pak Rituan ada waktu enggak bulan sekian, tanggal sekian untuk mendoakan gedung kami ini. Oh silakan, pas kosong saya. Begitu sampai saya bawa firman Tuhan selesai, mari kita berdoa. Pak Rituan, kok Bapak Rituan enggak bawa minyak? Berdoa itu enggak harus pakai minyak. Kalau harus pakai minyak, bergantung pada minyak, klenik. Silakan pakai minyak, silakan nggak pakai minyak, karena minyak bukan ukuran. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Apanya? Orang yang benar. Lu punya minyak merek apa atau apa nggak punya nggak penting. Orangnya benar nggak? Tapi mental klenik banyak. Bahkan banyak orang bilang, kalau kau belum pernah ke Israel, kau nggak pernah diurapi. Kelenek lagi. Tanpa sadar. Dulu kita pelayanan tahun awal 80. Ada orang kalau didoakan, nggak muntah, nggak putus roh jahatnya. Itu kan kelenek, harus muntah. Nggak ada dalam Alkitab. Beberapa tahun kemudian tambah lagi. Kalau muntahnya nggak kuning, nggak selesai. Loh, harus warna lagi. Ini kan mental kelenek semua nih. Tanpa sadar gereja masuk mental klenik. Makanya gereja jangan terlalu menekankan kesembuhan mental klenik. Tekankan pertobatan dan berkenan di mata Tuhan. Tekankan itu, pasti nggak mental klenik loh. Banyak orang Kristen jadi bodoh. Bahkan ada orang mayat terus didoakan supaya bangkit, supaya bangkit, supaya bangkit. Bingung saya karena mental kliniknya tinggi. Saya sudah bilang sama jemaat saya, sama keluarga saya, kalau saya meninggal, lu jangan doakan bangkit. Nanti saya ngomong sama Tuhan Yesus, jangan dengarkan doakan mereka. Di surga itu enak, hidup untuk Kristus, mati adalah bohong lu semua. Kalau keuntungan gak usah lagi doa kesembuhan lah, orang keuntungan kok. Orang suka doa kesembuhan, hanya 2 kemungkinan. Orang ini gak beriman atau bayi rohani, selesai. Kesembuhan itu hanya bagi orang gak beriman dan orang yang kanak-kanak rohani. Bagi orang rohani benar, gak penting lagi kesembuhan. Penting berkenan gak aku di mata Tuhan. Halo, kalau Anda naik pesawat, jawab. Kalau Anda naik pesawat, sukanya delay atau on time? Anda ke Bali, sukanya delay atau on time? On time. Ke Bali on time, ke Singapura on time. Apalagi ke surga, on time lah. Kenapa suka delay? Bodoh. Mental klenik. Sayang khotbah begini kurang populer. Dan ada kemungkinan gak diundang lagi. Apa-apa. Nyanyinya keren. Ho Yerusalem, kota mulia. Lanjut. Hati. Apa kata malaikat? Bohong. Rindu. Kalau kena virus corona, terima kasih Tuhan, berarti aku on time. Udah selesai aja lah.
Tapi kalau lu masih berzina, lu masih buka situs porno, selesai. Nggak mau fokus kepada kemerdekaan sejati kita. Paulus senang sekali merdeka dari tubuh yang sementara ini. Aku senang kali kalau dipanggil Tuhan. Kalau belum, berarti aku melayani. Maka hidupku untuk Kristus. Baru mati keuntungan. Kalau hidup nggak untuk Kristus, mati kebuntungan. Nggak keuntungan. Kata kunci pertama, hidup untuk Kristus. Maka, saudara yang kekasih, lihat ayat 33. Apa alasan mereka? Nggak kuat. Sama-sama kita baca ayat 33 saudara. 1, 2, iya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ketahuan sekali nggak ngerti kebenaran orang-orang percaya konteks ini. Keturunan Abraham nggak ukuran merdeka atau tidak merdeka. Bisa khotbah, banyak jadwal khotbah, bukan ukuran merdeka. Bahasa roh, banyak mujizat, penyembahan, bukan ukuran merdeka itu. Bukan. Sekolah teologi, sarjana teologi, master, doktor, profesor doktor teologi, nggak ukuran merdeka. Gagal fokus orang. Sederhana, lihat ayat selanjutnya. 34. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Kata Yesus kepada mereka, merdeka nggak merdeka itu, lu masih kompromi dengan dosa atau tidak? Itu fokus. Puji Tuhan di gereja Anda nyanyi terharu-terharu. Bagus. Tapi jadi pemain sinetron Anda, kalau Anda menyembah terharu-terharu, tapi kehidupanmu di rumah tangga mengharukan. Itu sinetron. Makanya mayoritas di gereja, saya ulangi, mayoritas gereja orang menyembah hanya dimensi manipulasi emosi. Hanya dimensi manipulasi emosi. Karena rata-rata orang gereja kelakuannya mengharukan. Menyembah gemetar-gemetar. Pulang, istrinya gemetar sama dia. Ini kan penipuan semua. Halo, orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Katakan amin. Ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Lanjut. Apakah aku? Kau yang maha tahu dan menilai. Lanjut. Tak ada yang, gak ada yang tersembunyi. Lu pacaran seenaknya Tuhan tahu loh. Lu masih buka situs porno Tuhan tahu loh. Lu masih lesbian, lu homo, tahu loh Tuhan. Dan itu membuat Anda menyedihkan. Kanker gak menyedihkan, kena virus corona gak menyedihkan. Lu masih kompromi dengan dosa, itu menyedihkan. Jadilah merdeka yang sejati. Ayolah, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman seperti ini. Supaya kalau tahun depan lu meninggal agak beres hidup lu. Ayolah, sakit sembuh gak membereskan hidup. Bertobat membereskan hidup. Tuh kan gak ada amin kalau khotbah gini. Gak ada. Malam sunyi senyap. Susah. Kami keturunan Abraham. Itu bukan alasan. Saya banyak khotbah. Gak ada ukuran. Saya S3 teologinya. Enggak, itu bukan ukuran. Gagal fokus. Kalau lu masih kompromi dengan dosa, lu belum merdeka. Itu ukuran. Apa itu dosa? Tidak taat. Ulangi, apa itu dosa? Tidak taat. Apa itu benar? Taat. Mujizat, puncak mujizat dalam kekristenan, ketaatan absolut. Itu puncak mujizat. Itu hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Makanya bertobat lahir baru itu bukan finish. Itu starting point. Bertobat lahir baru itu titik awal. Supaya kita mengerjakan keselamatan dengan dimerdekakan terus menerus. Apa itu? Aku makin berkurang,
Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sejauh mana kita berkurang, sejauh itu Tuhan bertambah, sejauh itu kita merdeka. Sampai finishnya, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Makanya bangsa Indonesia sangat amat melarat kalau dijajah bangsa sendiri. Orang Kristen setelah bertobat lahir baru tidak dijajah iblis dan setan, tapi harus dibebaskan dijajah oleh diri sendiri. Hidupku bukan aku lagi. Makanya orang Kristen kelihatan dia merdeka atau tidak ketika dia mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berarti mekanismenya dia mengalami kejahatan, gak enak. Tapi dia membalas dengan kebaikan. Itu orang merdeka. Kasihlah musuhmu. Itu orang merdeka. Itu orang merdeka. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu orang merdeka. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Itu orang merdeka. Kalau Anda mengeluh, Anda kompromi dengan dosa, Anda kecewa dengan perkawinan Anda masih dijajah oleh diri sendiri, rusak. Makanya orang rohani, orang dewasa rohani mulai dilihat dari perkawinan. Kenapa perkawinan? Di situ bicara sangkal diri. Kenapa bicara sangkal diri? Karena nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Kecuali menikah dengan tiang listrik. Pernikahan yang cocok, menikahlah dengan orang yang nggak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Lawan. Apa? Ulangi. Lawan. Memang nggak cocok, memang harus konflik. Makanya menikah bukan supaya bahagia, menikah supaya dewasa. Makanya makin gak cocok Anda dengan istri Anda, makin gak cocok Anda dengan suami Anda, bilang sama Tuhan, Tuhan cocok kali aku dengan orang. Makin gak cocok, cocok banget. Makin gak cocok, cocok banget. Jangan niat ganti, jangan. Apalagi buka cabang, jangan. Gak usah ketawa, lu bertobat loh. Yang belum menikah, tunggu tanggal mainnya. Kenapa kalian menikah? Kami cocok Pak Pendeta. Kalau ada orang ngomong gitu langsung bilang, bungkus itu cocok, bawa pulang. Mana ada orang menikah cocok? Apalagi ada orang bilang, Pak Ridwan, kami mau cerai. Kenapa kalian cerai? Kami nggak cocok. Justru itu pernikahan yang paling cocok. Menikah yang nggak cocok itu yang paling cocok. Supaya ada proses pembentukan sangkal diri. Pernikahan yang cocok banget, menikahlah dengan sesama jenis. Cocok banget masuk neraka. Percayalah. Kalau nggak kalian percaya, praktekin aja. Cocok sekali masuk neraka. Lawan, memang konflik menikah itu. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Bukan Adam dan Tejo. Adam dan Hawa. Bukan Hawa dan Melani. Adam dan Hawa. Lawan. Itu lembaga paling indah untuk menunjukkan. Makanya saya bilang, jangan lihat rohani saya waktu khotbah. Gampang sekali rohani waktu khotbah. Gampang sekali rohani waktu dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan. Lihat sehari-hari. Kemungkinan, ini kemungkinan. Jangan GR loh. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari perempuan di sini. Kemungkinan istri saya lebih cerewet. Tapi tidak ada kemungkinan cerewet dia bisa menghambat saya mengasihi dia. Cius. Lu makin cerewet, gue makin sayang. Lu makin cerewet, gue makin sayang. Karena cerewet lu gak bisa memenjarakan saya untuk merdeka melakukan kebenaran. Itu baru benar. Sakit sembuh mah mujizat terendah. Merdeka melakukan kebenaran, melakukan kebaikan kepada orang yang paling menjengkelkan. Itu merdeka. Katakan amin. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Iya. Kenapa kita sukacita memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, menolong orang lain di tengah silut ekonomi ini? Karena kita orang merdeka. Ini momentum paling enak sekali kita teruji. Kita tetap jadi berkat enggak walaupun ekonomi sulit. Itu keren sekali. Tunjukkanlah kemerdekaan. Banyak orang Kristen pelit-pelit. Bahkan pelitnya aujubillah bin jalik. Susah. Yang pelit lihat saya. Nah gitu dong.
bertobat loh. Susah, nggak merdeka. Maka apa kata Tuhan? Ayat 35-36. Dan hamba apa? Hamba dosa, kompromi dengan dosa. Tidak tetap tinggal dalam rumah, ditolak. Beda dengan anak. Anak ini gambaran Yesus, anak Allah, kita harus seperti Yesus. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36. Apa itu anak? Jadi apabila Yesus itu, anak Allah itu, ada berdiam dalam diri kita. Ini dalam bentuk kata kerja terus menerus. Memerdekakan kita terus menerus. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sampai titik hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Baru kita benar-benar merdeka. Itu fokus orang percaya. Bukan soal sakit sembuh. Bukan lu bisa khotbah atau gak bisa khotbah. Bukan lu bisa bahasa roh atau gak bisa bahasa roh. Bukan lu bisa mendoakan orang sakit sembuh atau bukan. Tapi hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itu fokus, itu tujuan. Karena Tuhan menciptakan kita segambar dengan Allah. Kristus adalah gambar kesempurnaan kealahan. Maka hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Dipulihkan gambar Allah dalam diri kita. Dan Yesus kasih contoh ketaatan yang luar biasa. Filipi 2. Dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan yang paling mengerikan. Karena ketaatannya resikonya dia putus hubungan dengan Allah. Eloi, Eloi, lama. Itu ketaatan yang paling mengerikan. Nomor 2 ketaatan yang paling mengerikan. Nomor 2 Abraham. Abraham ambil anakmu yang tunggal. Yakni Ishak yang kau kasih. Sembelih dia bagiku. Itu ketaatan nomor 2. Sehingga Abraham disebut bapak beriman. Maka pulanglah dari tempat ini saudara. Bangun kekristenan bukan soal apa yang harus Tuhan kabulkan keinginanku. Bukan di situ soal. Bukan. Itu mental gunung kawi itu. Tapi apa yang kau sukai Tuhan untuk kuhidupkan. Dan yang paling Tuhan sukai adalah taat sampai garis akhir. Rahasianya ayat 31-32. Tetap dalam firman Tuhan. Apa arti tetap? Capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi baca Alkitab. Itu bagian pertama untuk tetap. Sayangnya orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok semuanya. Susah. Tetap. Yang kedua, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Setiap firman Tuhan kita dengar harus nembak kita. Setiap firman saya baca bukan untuk dikhotbahkan ke orang. Tembak, khotbahkan ke diri sendiri. Itu arti merenungkan, menembakkan. Tapi rata-rata orang gereja nggak suka menembakkan firman itu pada dirinya, tapi kepada orang lain. Beberapa kali saya habis khotbah, pulang dikejar ibu-ibu. Pak Ridwan, salam. Salam, kenapa Bu? Oh bagus sekali firmannya. Bu, nggak usah ngomong bagus, lakukannya. Enggak, bukan gitu Pak Pendeta. Kenapa? Sayang suami saya nggak datang. Waduh Tuhan. Ini firman bukan untuk suami lo, untuk lo. Kenapa lu ngeles? Lu dengar khotbah hari ini? Kenapa teman gue gak datang? Ini cocok sekali sama dia. Tuhan tembakkan firman ke lu bisa ngeles. Lu arahkan ke orang lain. Berarti lu lebih jago dari Tuhan. Tuhan tembak lu gak kena. Hebat lu kan? Hebat. Makanya kalau mimbar ini surga, lu mati saking hebatnya, kelewat surganya, kelewat. Kalau gak percaya mati nanti malam, kelewat. Hebat sekali. Bilang Tuhan hebat, kenapa? Karena firman ini tepat bagiku, bukan untuk orang lain. Tepat untukku. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, jangan setengah tiang. Ikutin saya, taruh telunjuk ke atas. Ikutin saya, yang setuju. Taruh telunjuk ke atas. Belokkan ke diri sendiri. Ayo ikutin ucapan saya, ikuti. Yang dua orang gak apa-apa. Kalau mau semua silakan. Ikuti ucapan saya sambil telunjuk ke arah kita. Hai jiwaku. Firman hari ini, firman kebenaran. Tuhan sampaikan melalui hambanya untuk menembak kamu. Jangan ngeles. Bukan untuk orang lain. Untuk lo. Bertobat lo. Tepuk tangan yang keras. Yes. Jangan pulang tanpa perubahan. Supaya apa katanya? Kita benar-benar murid Tuhan. Dan kita tahu kebenaran. Kebenaran bukan gnosko, bukan knowledge. Tapi oida yang kita lakukan. Baru penutup. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Tidak ada
arti lain yang memberikan kita. Kesembuhan gak memerdekakan kita. Berkat melimpah gak memberikan kita. Kebenaran memerdekakan kita. Yang setuju kata amin. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita renungkan firman Tuhan. Bapak, ibu, saudara, jika ada dosa dan kejahatan kita, ditegur secara langsung atau tidak langsung, ini momentum kita bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Apapun dosa kita, bertobatlah, tinggalkan dosa dan kejahatanmu, minta Roh Kudus menolong memberikan kekuatan kita untuk kita tidak kompromi dengan dosa dan kejahatan, senantiasa hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bapa di surga, Engkau baik dan sangat amat baik. Kebenaran firman hari ini sungguh cocok bagi kami Tuhan. Firman-Mu itu berkuasa untuk mengajar, untuk menegur, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran. Ubahkanlah kami Tuhan, supaya hidup kami berkenan di mata Tuhan. Soal sakit sembuh gampang sekali Kau buat. Soal kami dicukupkan kebutuhan kami sehari gampang sekali Kau buat Tuhan. Saking gampangnya itu tidak menyelamatkan. Tapi jika satu orang saja bertobat sesudah bersorak-sorai, itu nilai yang mulia. Ada nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kekekalan. Jamalah kami semua Tuhan. Ubahkan kami. Proseslah kami dimerdekakan terus menerus. Aku semakin berkurang, Engkau semakin bertambah. Dan karuniakanlah kami Tuhan anugerah. Hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus dalamku sampai garis akhir. Sehingga kami adalah orang-orang yang sangat menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib serta kemenangan-Mu atas maut. Materaikan Tuhan. Jadikan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati worship leader, singers, pemain musik, penanggung jawab multimedia, soundman, asar kolektan, sekretariat. Berkati gembala kami Pak Paulus Supit, semua hamba-hamba-Mu yang membantu pelayan di tempat ini. Berkati mereka semua Tuhan.